Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan, serta kenikmatan dan ketaatan dalam ibadah dan amal soleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan teladan Rasulnya yang ada di dalam Al-Hadis. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan 6 kebaikan. Yang pertama ampunan, yang kedua kasih sayang, yang ketiga ridho, yang keempat cinta, yang kelima karunia, dan yang keenam barokah. Ya, jadi diampuni dosa kita, dikasih, disayangi, dicintai dan diridhoi, serta diberikan karunia dan diberkati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kajian ya, pada sore hari ini adalah kemerdekaan sebagai nikmat dan rahmat Allah yang wajib disyukuri. Kalau nikmat disyukuri itu tambah nikmat. Kemudian kalau rahmat disyukuri, maka Allah akan ngasih apa yang kita inginkan. Pertama kebahagiaan, yang kedua sorga. Ya, sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, bukan hanya disenangkan, tapi juga dipuaskan, baik lahir maupun batin, yang tidak pernah kita temukan selama hidup di dunia ini. Kesenangan dan kepuasan disimbolkan dengan sorga dan kain sutra. Sorga itu simbol kesenangan, kain sutra simbol kemewahan. Ya, umat Islam di dunia boleh kaya tapi tidak boleh hidup mewah. Ya. Nah, dari judul di atas ada 4 poin penting yang harus dijelaskan, yang harus difahami. Pertama kemerdekaan. Apa itu merdeka? Yang kedua nikmat, ya. Kemudian rahmat dan syukur. Apa itu nikmat? Apa itu rahmat? Dan apa itu syukur? Sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemerdekaan artinya keadaan merdeka. Ya. Jadi kemerdekaan itu berbicara tentang keadaan. Ya, keadaan merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu bebas dan mandiri. Ya, bebas tidak terikat oleh sesuatu. Ya, bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas dari pemaksaan. Ya, kalau dijajah, ditindas, dipaksa, berarti belum merdeka. Ya, ya. Nah, kita ditindas nggak sekarang? Enggak ya? Nah, ditindas, dijajah enggak? Ya, dipaksa enggak? Ya, dipaksa bayar pajak mungkin ya. Jadi ciri orang yang merdeka itu ya bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas dari pemaksaan. Ya. Dulu zaman Jepang itu dipaksa untuk kerja rodi ya. Romusa ya. Kalau zaman Belanda apa? Rodi. Bikin jalan dari mana? Dari Anyar ke Penarukan tadinya, ya. Nah, itu 1000 kilometer ya, tanpa dibayar itu, bayangkan, tanpa diupah. Jadi diperbudak. Ya. Kemudian mandiri. Nah, apa mandiri? Mandiri itu tidak tergantung kepada orang lain, seperti bantuan, pertolongan, perlindungan. Nah, di sini kita belum merdeka. Kita punya kekayaan yang berlimpah ruah, tapi untuk mengolahnya belum bisa sendiri ya. Mengolah minyak tergantung sama Amerika. Mengolah nikel tergantung sama Cina. Terus mengolah satu lagi apa? Batu bara ya? Mengolah apa tuh? Ya, tergantung sama Australia kan gitu. Jadi kalau masih tergantung berarti belum mandiri. Kalau belum mandiri berarti belum merdeka. Ya. Jadi poin pentingnya ada 2 merdeka itu. Pertama bebas, tidak terikat. Yang kedua mandiri, tidak tergantung.
Kemudian yang kedua, nikmat. Apa nikmat tuh? Senang ya. 81 tahun merdeka, ya senang. Kemudian bahagia, enak, lezat ya. Kalau saya sekarang enak dan lezatnya tinggal sedikit ya. Jadi, makan kacang udah nggak enak lagi sekarang. Makan yang keras-keras, makan yang pedas-pedas kan gitu ya. Makan yang dingin-dingin ya. Kalau zamannya ibu-ibu sekarang ya kan pedas oke kan ya. Yang panas oke, dingin oke, yang keras juga kuat ya. Nggak tahu Pak Haji kuat nggak yang keras-keras? Masih boleh nggak yang manis-manis ya kan itu kan? Yang manis nggak boleh ya. Gitu. Makan manis gula, makan pahit liper, serba salah itu. Jadi ciri orang yang merdeka itu dalam keadaan nikmat. Ya. Jadi senang, bahagia, enak, lezat. Ya. Ya. Apa bedanya enak dengan lezat? Ya. Ya. Kalau makan, ya daging, ya di restoran itu enak ya, enak. Tapi kalau makan nasi merah pakai ikan asin sambal terasi di sawah ya, itu lezat, nikmat ya. Kemudian nikmat didefinisikan sebagai ma'an amallahu bihi ala abdihi. Nikmat itu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Semuanya nikmat, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang tidak nikmat mana tuh? Baru terasa nikmat kalau dikurangi oleh Allah ya. Ya, pendengaran dikurangi baru nikmat itu. Penglihatan dikurangi baru nikmat. Selama dikasih full mah nggak terasa nikmatnya. Dan baru terasa nikmat banget ketika diambil ya. Nanti ada saatnya orang itu mengalami usia pikun, tapi tidak semuanya. Semua ilmu itu diambil oleh Allah sampai tidak tahu apa-apa. Memang manusia itu ketika lahir tidak tahu apa-apa, dikasih ilmu banyak tahu, tapi ada saatnya ya sebagian dari hambanya, sebagian manusia itu ilmunya diambil kembali. Ya, kalau sudah diamalkan mending. Yang rugi itu ilmu diambil kembali, tapi belum diamalkan. Jadi tidak memberi kebaikan, ya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nikmat itu ma'an amallahu bihi ala abdihi. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada hambanya min khairin ya, berupa kebaikan ya, fiddin dalam urusan agama ya. Jadi bisa ngaji itu nikmat itu, bisa tahajud nikmat, bisa saum sunat nikmat, bisa rutin zakat, infak, sodako, terutama pada waktu subuh, karena waktu subuh itu didoakan oleh malaikat. Bisa infak dalam bentuk uang atau infak dalam bentuk makanan dan minuman, bisa tuh. Jadi setiap subuh itu ada 2 malaikat yang mendoakan orang yang berinfak supaya infaknya diganti. Ada lagi 1 malaikat mendoakan supaya orang yang tidak infak itu hartanya dirusak oleh Allah, ya dihilangkan oleh Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Awid dunya atau kebaikan dunia, ya. Jadi punya kekayaan berlimpah, jabatan tinggi, kemudian populer kan? Ya, sekarang kan inginnya populer ya. Bahasa medsosnya apa? Viral ya, viral. Apapun dilakukan supaya viral, ya kan? Itu yang dianggap kebaikan kalau sudah populer. Sehingga ketika dia nyaleg misalnya kan, seperti si Komeng kan, dia cuman fotonya biasa saja, tapi berapa suaranya tuh? Ya, 5 juta Pak Komeng itu. Yang lain susah untuk dapat suara sebanyak. Kenapa? Karena viral. Ya. Tapi juga dia ingin kekayaan, ingin juga jabatan yang tinggi. Sebab ada kaitannya kekayaan dengan jabatan. Orang yang kaya bisa punya jabatan, dan orang yang punya jabatan bisa menambah kekayaannya. Makanya dua-duanya dicari oleh manusia. Tapi ada yang lebih baik daripada ketenaran. Ada yang lebih baik daripada kekayaan. Ada yang lebih baik daripada jabatan. Apa itu? Kebahagiaan. Ya. Apalah artinya jadi pejabat kalau tidak bahagia?
Apalah artinya jadi orang kaya kalau tidak bahagia? Apalah artinya terkenal kalau tidak bahagia? Dulu ada pemain sinetron itu. Itu idola ibu-ibu, idola anak-anak. Wow. Mainnya tuh bagus, tapi matinya gantung diri itu. Ya, gantung diri sampai lidahnya menjulur keluar. Padahal itu idola ibu-ibu tuh. Dulu waktu ada TVRI ya, belum ada RCTI. Sudah lahir belum? Belum ya. Itu ada siapa namanya tuh? Haji apa gitu? Ibu-ibu tuh, luar biasa mainnya tuh. Tapi di balik itu kita nggak tahu. Dia terkenal tapi tidak bahagia. Akhirnya matinya mengenaskan, bunuh diri. Hati-hati orang yang bunuh diri, nanti disiksanya dengan cara dia bunuh diri. Ya, kalau bunuh dirinya misalnya minum baygon, nanti disiksanya suruh minum baygon, mati, minum lagi, mati, minum lagi. Ada orang yang bunuh dirinya tuh menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Nanti begitu diulang-ulang di sana. Namanya azab. Kalau siksa itu kalau mati selesai kan? Tapi kalau azab, disiksa mati, diulang lagi. Disiksa mati, diulang lagi. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Tidak hidup, tidak mati. Hidup dimatikan, mati dihidupkan. Inilah nikmat Allah. Min khairin berupa kebaikan. Yang menyenangkan. Fidin baik dalam urusan agama, awid dunia atau urusan dunia. Punya anak soleh, punya suami soleh, punya istri soleh, punya tetangga soleh, punya mertua soleh, punya besan soleh. Itu urusan dunia tuh. Kemudian min imanin, ya, dia berupa iman, ya, seperti iman, ya. Wa hidayah, iman dan hidayah itu kebaikan agama itu, ya. Kenapa? Karena iman itu bikin aman. Aman di dunia dari bencana, aman di akhirat dari neraka. Sedangkan hidayah akan membimbing, menunjukkan, mengantarkan sampai pintu sorga. Maka dua-duanya penting itu. Dua-duanya penting. Tanpa hidayah tidak mungkin hidup aman. Tanpa hidayah tidak mungkin hidup bahagia. Tanpa hidayah tidak mungkin hidup selamat. Tanpa hidayah tidak mungkin hidup sukses. Dan kita berdoa setiap awal bulan itu. Ya. Kita hanya berdoa kalau bulan Ramadan doang ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah jadikan ya hilal bulan ini selama 1 bulan itu sebagai bulan aman dan iman. Bulan selamat dan bulan Islam. Bulan taufik, nikmat ibadah ya sehingga mendapatkan ridho dan cinta Allah. Itu yang kita inginkan setiap bulan itu, bukan Ramadan saja. Ingin aman dan iman, ingin selamat dan Islam, ingin nikmat dalam ibadah untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasihatin, ini nikmat dunia, sehat ya. Kemudian wa amnin aman, wa rizkin dan rizki, wa malin dan harta, wa ahlin dan keluarga, wa ilmin dan ilmu, wa ghair zalik, dan banyak nikmat yang tidak bisa dihitung. Ya, disebut satu persatu saking banyaknya. Coba dari rambut sampai kepala saja berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, dikasih rambutnya, ya, dikasih alisnya, dikasih kumisnya. Ternyata dalam hidung juga ada bulunya, di dalam telinga ada bulunya. Tidak mungkin Allah menciptakan kalau tanpa ada gunanya. Itu bulu di hidung ada gunanya nggak tuh? Ada ya. Di telinga juga ada gunanya, ya. Kemudian di mulut tuh ada pita suara. Bayangkan, pita suara bisa mengeluarkan suara itu karena ada udara dari paru-paru. Makanya kalau kita mau ngaji, mau nyanyi kan narik napas dulu ya. Wah itu, ya. Itu pita suara tuh bisa menghasilkan suara yang macam-macam. Suara tinggi, suara rendah, ya, sampai suara palas, suara merdu, ya. Dan ternyata coba itu setiap biduan, penyanyi atau qori ya yang tampil suaranya beda-beda enggak? Kira-kira sampai hari ini kita sudah mendengar berapa suara tuh? Beda-beda kan? Ada Al-Ghamdi, ada Hudhaifi, ada Al-Matrud misalnya. Kalau itu qori atau murattal. Ada Nanang Qasim, Muhammad Dohong ya. Penyanyi, ada siapa lagi tuh penyanyi itu? Iwan Fals, ya Dul Sumbang. Suaranya beda-beda tuh, enggak ada yang sama. Sampai untuk mendeteksi keamanan itu kan dari suara bisa nggak?
Ya, itu kan passwordnya lewat suara ya, atau lewat mata, lewat apa? Sidik jari, sidik kaki. Oh, luar biasa tuh. Nikmat Allah yang tidak bisa dihitung oleh kita. Makanya pantas kalau syukur. Di antaranya nikmat kemerdekaan ya. Bisa bebas, bisa mandiri ya. Kemudian nikmat juga dimaknai sebagai ma yan yatana amu bihil insan, sesuatu yang dinikmati oleh manusia. Nikmat ya, nikmat mata ya, ada beberapa warna yang bisa kita deteksi. Coba ya, warna itu sebenarnya ada berapa sih warna itu ya. Enak gak kalau hidup hitam putih? Enak gak? Apalagi kalau hidupnya putih semua ngeblank ya, atau hitam semua gelap. Tapi ternyata hidup itu bikin betah. Orang sakit pun gak mau itu mati. Orang miskin kan nggak mau mati. Dari mata saja itu berapa bentuk, berapa rupa, berapa warna yang Allah berikan kepada kita. Itu nikmat. Ya, gunung indah, laut indah, ya, masuk ke hutan indah, ke kampung indah. Itu nikmat mata. Belum nikmat pendengaran. Ya, tadi kan ada suara. Ya, coba berapa banyak suara yang sudah kita terima lewat telinga kita. Kemudian hidung, ya, kita mencium aneka macam bau, aneka macam wangi ya. Coba ya, kotoran kambing dengan kotoran kucing beda nggak baunya? Beda ya. Minyak wangi kan ada apa, minyak wangi itu ada merek Syahrini kan ada ya, ada Axe kan, ada juga yang namanya dulu Panbo ya, pada gitu ya. Ya, oh rupa-rupa tuh, dan masing-masing menghasilkan wangi yang khas, wangi yang beda. Kira-kira bisa kecium nggak wangi itu kalau kita nggak punya hidung? Ya, dari hidung saja. Ya, saya sampai hari ini nggak mencium bau. Ya, tahun 2000 atau tahun 1916 saya ada musyawarah kerja di puncak, tiba-tiba keserang flu itu sampai panas dingin. Kalau zaman COVID mungkin COVID itu. Ya, kemudian pulang ke Jakarta. Sampai sekarang nggak mencium bau. Ya, jadi kalau orang kentut bau ribut bau kentut, saya enggak. Ya, kemudian ada bangkai tikus orang ribut, saya enggak. Ya, enak ya. Sampai tapi saya bahagia ketika masuk WC saya mencium bau pesing, bahagia. Ya, kenapa sudah lama nggak mencium bau pesing itu? Kalau yang biasa enak gak cium bau pesing? Tapi bagi orang yang tidak daya ciumnya oleh Allah dikurangi atau bahkan dihilangkan, begitu mencium bau pesing itu, aduh, ya bahagia banget. Berarti sembuh. Ternyata cuma sebentar itu. Kesininya nggak kecium lagi bau pesing. Ya, itu. Ya, jadi luar biasa. Banyak itu kalau dihitung, wah luar biasa ya. Ya, kemudian yang namanya tangan dengan merabanya, ada panas, dingin, hangat kan ya, dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Min khairin wa fadlin wa ihsanin ya. Ini nikmat kebaikan, nikmat kelebihan, dan nikmat kebaikan. Ternyata manusia itu tidak hanya ingin kaya, tapi ingin lebih kaya kan? Tidak ingin banyak, tapi ingin lebih banyak. Tapi tidak ingin cantik, tapi ingin lebih cantik. Sampai untuk ngurus kecantikan saja, kira-kira kosmetiknya berapa harganya ya? Ya. Berapa banyak tuh yang ditempel di mana? Di wajah ibu-ibu berapa tuh? Ya, ada lipstick ya itu kan. Berarti dia bukan hanya pengen cantik, tapi pengen lebih cantik. Sampai kemudian hidung sudah mancung dioperasi. Ya, kemudian dagu ya, supaya apa tuh dioperasi? Ternyata gagal, jadi jelek gitu kadang-kala. Nah, demikian pula ihsan. Manusia itu ingin mendapatkan nikmat berupa kebaikan, kelebihan, keutamaan, keistimewaan, dan ya sebagainya. Itu yang bisa dinikmati oleh manusia ya, namanya an-nikmah, termasuk nikmat kemerdekaan. Dengan merdeka manusia dapat kebaikan. Dengan merdeka manusia dapat kelebihan, dapat keunggulan, dapat keistimewaan ya. Jadi bisa ngurus mengelola negara sendiri. Kemudian karunia dimaknai sebagai fadlun. Fadlun itu juga berarti keutamaan, keistimewaan, keunggulan. Ini yang diinginkan oleh manusia.
Jadi diutamakan itu nikmat, diistimewakan itu nikmat, diunggulkan juga nikmat. Ya. Kita ingin kan? Ingin diutamakan, ingin diistimewakan, dan ingin diunggulkan. Ya. Itu karena apa? Pakai BPJS saya pernah itu. Daftar sebelum subuh, kemudian antri jam 8, baru dipanggil jam 3 sore. Kenapa? Karena tidak punya itu, tidak punya keutamaan, keistimewaan, keunggulan. Sementara ada yang baru datang udah dipanggil. Saya dari jam 8 nggak dipanggil. Pas dipanggil jam 3 sore. Ya, kemudian pergi ke dokter, kuotanya udah habis. Udah tutup jam 3. Akhirnya gimana ini? Ya udah antri lagi besok katanya kan gitu. Nah, itulah ya. Nah, pentingnya keutamaan, keistimewaan dan keunggulan. Yang ketiga rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat itu kasih dan sayang. Ya, manusia itu butuh cinta, butuh kasih, dan butuh sayang. Cuman kalau cinta ya kaitannya mungkin dengan lawan jenis ya. Ya paling-paling cinta itu sampai punya anak berapa ya? Cinta itu. Ya. Ya. Nah, mungkin selama seksi mungkin ya cinta ya. Gitu. Selama muda cinta, tapi kalau sudah tua cintanya mulai berkurang. Tapi Allah kasih apa rahmatnya? Apa rahmat tuh? Kasih sayangnya ya. Jadi memang cintanya hilang, tapi kemudian kasih dan sayangnya tetap ada ya. Makanya rumah tangga itu ya baru kemudian bahagia, baru kemudian nikmat kalau di dalamnya ada apa? Mawadah, apa? Sakinah warahmah. Ada cinta, ada kasih, ada sayang. Baru itu keluarga yang bahagia ya. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu disebutkan bahwa kemerdekaan berkat rahmat Allah. Ya, apa berkat itu? Berkat itu karena, berkat itu lantaran, berkat itu sebab, berkat itu artinya tanpa rahmat Allah mustahil Indonesia merdeka. Ya. Ya. Jadi bangsa dan negara Indonesia tidak akan merdeka tanpa rahmat Allah dan tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya kemerdekaan itu. Ya. Kenapa? Karena secara lahir, secara fakta, ya bangsa Indonesia waktu itu melawan penjajah dengan bambu runcing. Kira-kira menang nggak tuh? Ya, melawan bambu runcing menang nggak? Nggak bakal menang itu. Ya, seperti ketika perang Badar. Ya, Rasulullah dan kaum muslimin jumlahnya 300 kurang lebih. Sementara orang kafir 900. 900 dengan kendaraan lengkap, senjata lengkap, dan keterampilan berperang juga prima. Sementara orang yang beriman baru 2 tahun. Ya, dia kendaraannya ala kadarnya, senjatanya ala kadarnya. Kemudian pengalaman berperangnya juga biasa-biasa saja. Kalau tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat kasih sayang Allah, tidak mungkin menang. Tapi karena Allah kasihan, Allah sayang kepada Rasul dan orang yang beriman, Allah kirim malaikat. Malaikat turun itu, jumlahnya 1000, bayangkan. 900 manusia melawan 1000 malaikat. Ya, dalam sejarah peperangan, ya, cuman perang Badar yang paling cepat itu. Ya, perang salib berapa tahun tuh perang salib ya? Perang Badar cuma 2 jam itu, bayangkan. Ya, 300 bisa mengalahkan 900. Sebenarnya yang 300 itu nggak berperang. Yang berperang malaikat, bayangkan. Malaikat itu kan nggak kelihatan. Ya, orang kafir tidak melihat malaikat, tapi malaikat melihat orang kafir. Makanya ketika orang yang beriman mau manah musuh, manah sudah terpanah. Ya, apa? Musuh sudah terpanah. Ya, ketika orang yang beriman mau memenggal kepala musuh, itu kepala musuh sudah terpenggal. Mau nombak dan sebagainya sudah didahului oleh malaikat. 2 jam itu selesai itu. Kenapa? Berkat rahmat Allah. Jadi kemenangan dalam perang Badar itu berkat rahmat Allah. Demikian pula ya kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia pada tahun 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta itu berkat rahmat Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya dalam konteks Islam rahmat Allah erat kaitannya dengan kebahagiaan.
Tanpa rahmat Allah tidak mungkin bahagia. Kemudian ya rahmat Allah erat kaitannya dengan sorga. Tidak mungkin masuk sorga itu kalau tidak dapat rahmat Allah. Makanya orang yang meninggal didoakan Allahu yarham kan. Salah satu doa sholat jenazah itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah kasihi dan sayangnya dia. Sebab kalau tidak diampuni dosa masuk neraka. Kalau tidak dikasihi tidak akan masuk surga itu. Jadi rahmat itu pertama ada kaitannya dengan kebahagiaan. Yang kedua ada kaitannya dengan surga. Yang ketiga ada kaitannya dengan keselamatan. Ya, keselamatan. Kan kita ingin yang namanya bahagia, tapi juga ingin yang namanya selamat. Dapatkan rahmat Allah. Kemudian juga ingin bersaudara, baik saudara kandung ataupun saudara seagama. Ya, sampai saat ini susah umat Islam dipersaudarakan. Mungkin rahmat Allah masih belum berpaling itu. Sebab nikmat bersaudara itu luar biasa. Bisa jadi kuat, bisa jadi bersatu, kemudian bisa jadi menang ketika menghadapi musuh. Jadi persatuan, persaudaraan, keselamatan, sorga dan kebahagiaan itu erat kaitannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa rahmat Allah manusia tidak akan bahagia, tidak akan selamat, tidak akan bersaudara, tidak akan bersatu dan tidak akan masuk sorga. Dalilnya silakan ya dibaca ya pada poin-poin berikutnya ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan sampai sini.